Cuma kan negara tidak bisa bubar sekonyong-konyong. Negara itu Pak, bubarnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tiba-tiba Anda bangun besok sudah tidak ada. Karena itu bertahap. Itu dua pintu Indonesia yang sangat vital, Aceh dan Papua. Anda menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kalau ini dua jelas, nyanyian itu batal. Pemerintah daerah itu lebih tua daripada republik. Ya, yang kedua, Republik Indonesia ini adalah kumpulan dari daerah-daerah. Jadi kalau Anda ingin memajukan Indonesia, majukan daerah-daerah. Masa sekarang kan ada teriakan-teriakan, ada hasutan-hasutan kembali ke 98. Itu menurut saya satu kemunduran. Itu kemunduran peradaban politik. Kalau Anda harus menggunakan instrumen itu pada tahun 2026. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Hari ini tanggal 18 Agustus, kemarin kita merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Tetapi 2 hari sebelum itu ada sebuah kejadian yang menurut saya memang sangat kita sesalkan bersama, yaitu ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah yang kemudian memunculkan lagi suara-suara perlawanan dari daerah, khususnya 2 daerah yang kemudian selama ini memang pernah punya sejarah, mereka ada keinginan untuk melepaskan diri dari negara ini, yaitu dari Aceh dan Papua. Karena itu untuk memahaminya, ini sebagai satu rangkaian utuh dari sebuah reaksi ketidakpuasan daerah atas kebijakan dari pemerintah pusat, kami mengundang kembali ke Ruang Dialektika Profesor Rias Rasyid. Salam Pancasila, Prof. Terima kasih, salam Pak. Prof, saya kemarin itu sangat mengalami dilema gini. Sebagai seseorang yang punya jiwa nasionalis itu ngelihat lambang Garuda Pancasila itu kemudian diseret dan diinjak-injak di Aceh itu, atau kemudian bendera yang diturunkan misalnya di Papua juga, itu tuh mengalami kayak semacam ada masgul, karena ini kita lagi 17-an. Tetapi karena tahu alasannya kenapa mereka tidak puas itu juga maklum ternyata memang mungkin mereka mengalami seberat itu atas dampak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ini. Tolong kami bantu kami untuk memahami apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh daerah itu hari ini, Prof, terkait dengan sikap atau kebijakan dari pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah hampir 2 tahun ini. Jadi begini, sesungguhnya hampir semua daerah itu sudah gelisah. Cuma ekspresi kegelisahan itu lebih nampak di Aceh dan Papua. Sebenarnya daerah lain juga gelisah. Sejak pemotongan anggaran itu, pemotongan dana APBN untuk transfer ke daerah, ya, itu sangat melumpuhkan, sangat berpengaruh terhadap pelambatan ekonomi daerah dan juga gerak daerah untuk mengurus masyarakatnya. Ya, kan itu tidak sedikit. Dan itu dari awal saya persoalkan. Ada apa kok daerah menjadi sasaran efisiensi? Padahal kalau kita lihat akar masalahnya ini kan bukan di daerah. Akar masalah APBN tidak mampu membiayai itu dari utang yang terlalu besar. Utang yang terlalu besar yang menjadi tanggung APBN itu membuat kita melakukan penghematan. Ya, seharusnya penghematan itu dimulai dari Jakarta. Karena semua ini kan kebijakan Jakarta, bukan daerah. Daerah itu tidak tahu menahu mengenai utang ini. Ya, jadi harus Jakarta yang harus legowo, jiwa besar, ya, terbuka menyatakan bahwa ini mesti dikoreksi. Pemborosan harus dihentikan di Jakarta. Ya, kabinet jangan terlalu besar dong. Pemborosan kan dimulai dari format kabinet yang seperti itu. Pemborosan dilakukan karena terlalu banyak proyek-proyek yang mendadak harus dibiayai. Ya, yang kemudian juga menjadi objek korupsi, ini menimbulkan kekecewaan di mana-mana. Ya, sudah efisiensi habis-habisan, beban APBN sangat berat, dikorupsi lagi. Maksudnya begini ya? Ya, dan semua itu tidak ada urusannya dengan daerah. Kenapa daerah yang harus menanggung semua persoalan ini dengan pemotongan 30% anggaran? Ini yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Itu sebenarnya seluruh daerah itu bereaksi. Cuma yang ada ekspresinya seperti Papua dan Aceh. Karena memang 2 daerah ini adalah
daerah yang memang menyimpan dendam dan ketidakpuasan yang cukup panjang. Jadi dengan sedikit pemicu saja, dia mesti muncul lagi. Dua daerah ini. Apa? Karena di dua daerah ini ada semacam kesadaran kolektif bahwa mereka itu punya potensi yang cukup besar, Iya. punya kontribusi yang cukup besar terhadap keuangan negara. Jadi sedikit aja diganggu itu dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka, mereka bereaksi. Iya. Ya, jadi itu ekspresi yang beda. Tapi jangan kira yang lain diam. Sumatera Selatan mengalami hal yang sama, Riau mengalami hal yang sama, Kalimantan juga. Kalimantan Timur terutama mengalami hal yang sama. Tapi mereka tidak, ekspresinya tidak seperti ini. Memang berbeda situasinya. Tapi bukan berarti kita diam saja. Nah, ini pemerintah pusat tidak pernah mau mengevaluasi ini. Dia diam saja, dia merasa ini ya semaunya saja. Purbaya menteri baru masuk langsung main potong aja. Itu. Daerah kemarin saya menghadiri acara apa itu Munaslup APPSI di Lombok. Itu dibahas mengenai bagaimana mereka itu Iya. menderita, para gubernur, karena hak-hak mereka dari bagi hasil itu tidak bisa diberikan karena terhalang oleh ada aturan-aturan baru. Dengan keputusan menteri saja, dengan keputusan presiden, dengan PP, yang seharusnya secara hakiki harus menjadi bagian mereka, menjadi terpotong oleh keputusan-keputusan ini. Ya, itu yang mereka lagi mau gugat dan itu sudah kita proses suratnya kepada presiden dan kepada Mendagri. Jadi mereka itu gubernur itu bukan puas dengan keadaan sekarang, cuma mereka kan setia gitu loh. Setia, tidak mau dianggap berontak, tidak mau dianggap apa itu melawan. Iya. Tapi secara dalam forum musyawarah para gubernur itu semua keluar. Itu semua keluar. Kalau daerah kabupaten kota sudah lama dari dulu dipreteli kan. Ini sekarang 3 gubernur pun sudah terjadi kegelisahan. Nah, jadi apa yang Anda lihat di Aceh dan Papua itu cuma ekspresi yang berbeda aja. Iya. Tapi sebenarnya itu, Akar ketidakpuasannya terjadi di ya, tapi mana-mana. sesungguhnya ketidakpuasan itu ada di mana-mana. Dan pemerintah pusat diam-diam saja. Ya, tidak ada keinginan mengoreksi internal pemerintah pusat itu. Mendagri tidak berani, katakanlah tidak berani bicara kepada presiden supaya Menteri Keuangan jangan terlalu habis-habisan memotong anggaran gitu. Ya, mungkin etika di antara menteri atau ada rasa sungkan atau tidak mau ambil risiko. Tapi seharusnya Mendagri harus bicara. Mendagri itu adalah satu-satunya kementerian yang bisa bicara untuk kepentingan daerah kepada presiden dan kepada menteri-menteri lain. Itu fungsi Mendagri. Ya. Jadi beda dengan menteri lain yang hanya sebagai aparat pusat tangan presiden. Iya. Dia juga adalah jembatan yang menyambung aspirasi daerah dengan pemerintah pusat. Itu adalah fungsi Mendagri. Oke. Dan itu nggak jalan juga ternyata. Itu terkesan begitu. Jadi ini memang persoalan, bukan persoalan kecil. Ekspresi saja ini yang nampak ini. Baik, Prof. Coba kita sedikit mundur ya. Kenapa sih kita waktu itu butuh kemudian menyepakati ada namanya otonomi daerah? Ya. Kewenangan diberikan ke daerah. Pusat hanya memegang 5 apa 6 kewenangan Ya. gitu kan. Kemudian ada undang-undang otoda yang kemudian menyerahkan hampir semuanya itu ke daerah. Ditambah lagi kemudian undang-undang desa yang kemudian itu juga lebih kecil lagi memberikan otonomi dana desa gitu ke. Nah, coba Prof gambarkan bahwa apa yang Indonesia ini harusnya dikelola seperti apa sih sehingga kemudian yang sekarang dilakukan pemerintah itu adalah sesuatu yang ahistoris, jelas nggak ngerti sejarah, sehingga kemudian sebegitu enaknya saja mengambil kewenangan-kewenangan yang sudah diserahkan ke desa itu menjadi, kalau sekarang istilahnya disebut teman-teman pakar pakar hukum tata negara itu sebagai resentralisasi. Monggo, Bro. Jadi begini, itu situasi tahun 98. Pemerintah pusat ini kan sebenarnya lumpuh. Terjadi krisis ekonomi itu kan. Iya. Ya. Dan waktu itu daerah tidak bisa bikin apa-apa. Tidak punya kewenangan, tidak punya uang. Sehingga seluruh Indonesia mengalami stagnasi. Nah, tidak ada tuntutan. Banyak orang salah paham. Dipikirnya tahun 98 itu ada tuntutan untuk otonomi daerah. Tidak ada tuntutan. Kami yang ada di Jakarta, saya, Pak Syarwan Hamid, Mendagri waktu itu, beberapa teman kita di Mendagri, Pak Habibie, membicarakan ini. Ya, pemerintah pusat tidak mampu, pemerintah daerah sampai tidak mampu lagi.
kita harus memberi satu formula baru dalam hubungan pusat daerah ini, yaitu bagaimana mengoptimalkan pemberdayaan pemerintah daerah sehingga mereka tanpa perintah pun otomatis bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu kita simpulkan bahwa daerah hanya bisa mengambil prakarsa-prakarsa dan membuat keputusan-keputusan yang cepat jika mereka diberi kewenangan dan diberi sumber uang. Maka akhirnya Pak Habibie menyetujui kita mesti mengubah hubungan pusat daerah ini dan memberi kewenangan lebih besar ke daerah dan memberi sumber-sumber keuangan yang cukup kepada daerah. Sehingga daerah bisa secara otomatis merespon semua perkembangan dan semua kesulitan yang kita hadapi. Jangan menunggu pemerintah pusat. Dibuatlah itu undang-undang. Kebetulan saya jadi ketuanya. Lahirlah undang-undang itu yang kemudian bernama Undang 22. Itu yang kita bahas sangat cepat di DPR. Karena saya memimpin waktu itu ke DPR sebagai wakil pemerintah. Itu semua serba cepat. DPR itu waktu mengerti keadaan darurat. Ketok palu itu. 1 bulan atau 2 bulan aja udah selesai itu undang-undang. Ya, di mana kita memberikan kewenangan-kewenangan yang cukup kepada daerah di sektor kehutanan, di sektor pertambangan, kelautan, pertambangan, kecuali minyak dan gas. Ya, segala macam kemungkinan untuk daerah bergerak itu kita berikan. Ya, kemudian kita berikan mereka sumber-sumber keuangan yang lain seperti pajak-pajak yang memang sudah seharusnya menjadi milik daerah. Gitu. Sudah kita berikan semua. Maksudnya biar daerah itu betul-betul memiliki keleluasaan untuk berkreasi gitu. Berdaya ya. Dan kita mesti percaya. Harus dimulai dengan kepercayaan. Pemerintah ini tidak akan jalan kalau pusat mencurigai daerah dan daerah mencurigai pusat. Itu akan terjadi kesulitan dalam manuver-manuver pemerintahan. Nah, karena itu waktu cepat sekali Pak Habibie langsung undangkan itu dan langsung kita cuma memang itu waktu diputuskan 2 tahun untuk proses transisi. Ya, karena ada beberapa penyesuaian. Ya, itu aja masih ada reaksi-reaksi dari kementerian-kementerian. Setelah kita buatkan itu kewenangan-kewenangan, diam-diam Kementerian Kehutanan bikin aturan sendiri. Ya, untuk mengamankan hutan. Karena itu waktu kan kita putuskan hutan produksi harus diserahkan ke daerah. Gitu. Kemudian kalau kementerian lain pertambangan sangat kerjasama. Menteri Pertambangan waktu itu sangat kooperatif ya. Pertambangan malah kooperatif ya. Pertambangan kooperatif. Jadi dia bahkan menyerahkan semua berkas-berkas yang ada di Kementerian Pertambangan ke daerah-daerah untuk menunjukkan potensi-potensi tambang yang ada di daerah itu. Datanya ada di sana. Itu langsung dibagi. Dirjennya itu Pak Wimpi S. Cecep namanya, Dirjen Pertambangan itu justru ke daerah memberikan data itu. Yang hari ini jadi Kementerian SDM kan, Kementerian Pertambangan itu. Iya, jadi pertambangan itu langsung diserahkan dan semua bisa hidup kan. Nah, kemudian terjadilah macam-macam efek samping dari itu karena kewenangan yang besar, kemampuan pemerintah pusat mengawasi itu sangat rendah, terjadilah beberapa ketimpangan, beberapa penyelewengan. Dan itu dijadikan alasan untuk menarik kembali. Oke. Itu setelah 2 atau 3 tahun kemudian gitu loh. Jadi sebenarnya itu formatnya sudah benar dan sudah dilaksanakan, cuma kurang disupervisi dan kurang dibimbing dan diberi aturan-aturan untuk menjamin kelangsungan daripada semua itu. Karena memang tidak ikhlas. Nah, ternyata memang setelah pergantian pemerintahan, ya setelah Pak Habibie itu keadaan berubah. Karena ego orang-orang pusat itu terganggu oleh adanya otonomi daerah yang besar ini. Ego apa dapur, Bro, yang keganggu? Jadi waktu itu menjadikan sebenarnya. Karena kan dengan kewenangan kan otomatis ada pajak di situ kan, ada segala macam sumber pendapatan lah. Tapi itu kan memungkinkan daerah bergerak mudah untuk mensejahterakan rakyatnya gitu. Nah, sebenarnya yang punya rakyat itu daerah, yang berhubungan langsung dengan rakyat kan daerah itu. Gitu. Tapi ini yang dipatahkan oleh kebijakan-kebijakan baru. Presiden-presiden sesudah Pak Habibie itu secara bertahap mengembalikan kekuasaan itu ke Jakarta. Tidak ada satu presiden tidak melakukan itu. Jadi resentralisasi ini proses yang sudah berlangsung lama juga ya berarti? Iya, dari awal. Ya, terutama menampak itu zamannya SBY. Ya, itu terjadi perubahan-perubahan undang-undang kan, yang kemudian mengembalikan itu. Ya, undang-undang Cipta Kerja itu juga kan yang paling banyak dan menarik lagi kewenangan ke pusat. Itu. Jadi sekarang itu sebenarnya kondisi pemerintahan sekarang itu dalam hubungan keuangan ya dan kewenangan kembali ke zaman sebelum reformasi. Nah ini gimana, Pak? Maksudnya gini,
reformasi sudah hampir 30 tahun, 28 tahun sekarang berjalan. Tapi kan belum pernah ada berita kabupaten kota itu tidak bisa membayar gaji pegawai. Terancam tidak bisa membayar. Sekarang kejadian. Ini kan maksudnya ada perubahan apa? Ada kebijakan apa yang fatal di pemerintahan Prabowo ini yang sehingga kemudian kita belum pernah loh ngalami kabupaten kota itu nggak bisa bayar pegawai. Ini ada dua sisi. Di satu sisi ada kebijakan-kebijakan sebelum ini yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengangkat pegawai. Kepentingan politis, ya, untuk menambah jumlah pendukung dan segala macam. Jadi bupati-bupati, gubernur mengangkat pegawai baru atas izin pemerintah pusat. Ya, tiba-tiba di ujung perjalanan dana transfer harus dipotong. Ini dilema. Jika dana transfer dipotong, maka itu kena imbasnya adalah gaji pegawai. Nah, inilah yang kemudian bingung sendiri kan. Nah, pakailah istilah talangan. Ini semua kan tambal sulam namanya. Memang kelihatan sekali tidak ada kebijakan yang solid yang bisa membuat kita percaya bahwa pemerintah ini benar-benar diurus dengan baik gitu loh. Urusan keuangan itu sangat rumit, Pak. Hubungan pusat daerah di bidang keuangan itu dari dulu. Penyebab terjadinya PRRI Permesta itu antara lain adalah ketidakseimbangan dalam pembagian kekayaan dan penerimaan itu. Itu seperti itu. Ya. Jadi ini memang tidak akan pernah selesai kalau Anda tidak selesai. Anda tidak tangani langsung secara benar dan tepat bagaimana pembagian kewenangan untuk memperoleh uang itu, pusat dan daerah. Jangan ciptakan keadaan yang daerah itu hanya bergantung pada pusat. Dana transfer dipotong, langsung kaget semua. Apalagi mereka tidak bertanggung jawab dengan alasan terjadinya pemotongan dana. Alasan itu semua terjadi di Jakarta, bukan di daerah. Karena bukan mereka yang menyebabkan kita bukan mereka yang menyebabkan itu, tapi mereka harus tanggung risikonya. Ini semua visi pemerintahnya tidak sampai ke Menteri Keuangan, tidak sampai kepada pemimpin-pemimpin yang sekarang mengelola negara ini. Yang paling ekspresi paling keras yang disampaikan melalui forum Munas asosiasi tadi apa, Prof? Tuntutan apa? Kalau di pertemuan internal itu tuntutannya adalah merubah semua aturan itu dan dikembalikan yang menjadi hak-hak mereka secara logika dan secara aturan harus diterima sepenuhnya, jangan dibuatkan aturan baru untuk memotong. Yang kedua, supaya dana transfer itu jangan dipotong-potong gitu. Jadi sekarang itu kalau Anda mau tahu bagaimana hubungan keuangan itu, dana transfer yang sudah disepakati pun itu tidak dibayar penuh. Ya, tidak dibayar penuh dengan alasan kekurangan uang dan segala macam. Jadi ada semacam sisa kurang bayar, istilahnya itu kurang bayar. Itu ada yang kurang bayar sampai 2-3 tahun sampai hari ini. Belum dibayar. Jadi memang ini agak rumit kalau polanya seperti ini tidak jelas garisnya ya, tidak jelas apa yang seharusnya menjadi hak daerah, tergantung pada kebijakan pusat. Ya seperti ini. Kebijakan pusat berubah-ubah tergantung situasi. Yang kemudian dituntut apa selain undang-undang tadi mengembalikan tadi? Kembalikan ke aturan yang sebenarnya. Sebenarnya sederhana sekali Republik ini kalau mau diperbaiki. Kembali ke format 98 itu aja. Kembali ke format otonomi 98, hubungan pusat daerah ditata ulang ya dan semua bisa dikelola dengan baik. Tapi itu memerlukan apa? Memerlukan kecerdasan dan niat baik yang luar biasa dari pemerintah Jakarta. Pemerintah pusat yang harus punya kecerdasan yang cukup dan jiwa besar untuk menyatakan bahwa ini harus menjadi kewenangan daerah. Cuma ini kan kita terlalu egois kan. Orang-orang Jakarta itu sangat egois karena saya sudah lama bergaul dengan mereka semua ini. Mereka itu egois. Mereka tidak mau kekurangan uang. Mereka tidak mau hak-hak mereka yang selama ini ada itu harus dipindahkan ke daerah gitu loh. Intinya di situ, egoisme itu. Merasa Jakarta itu paling hebat, yang paling berkuasa mengurus Republik ini. Iya, itu saya tertarik sekali dengan pandangan Prof seperti itu kan. Daerah itu Indonesia itu ya intinya ya daerah-daerah itu. Ini kan orang masih belum paham. Maksudnya esensinya gimana? Ada 2 poin di sini. Pertama, yang paling hakiki adalah daerah itu sudah eksis itu political entities daerah sebelum Republik Indonesia ini ada. Ya daerah itu lebih tua daripada Republik. Ya,
Pemerintah daerah itu lebih tua daripada republik. Ya, yang kedua, Republik Indonesia ini adalah kumpulan dari daerah-daerah. Jadi kalau Anda ingin memajukan Indonesia, majukan daerah-daerah. Logikanya sederhana sekali kan. Bukan memajukan pemerintah pusat ya. Jadi Indonesia ini tidak bisa lepas dari kaitan dengan daerah, Pak. Dia bangkit dari kekuasaan daerah yang kemudian diserahkan ke pusat, ya. Kemudian yang kedua, kenyataan rakyat Indonesia menyebar di seluruh daerah. Sehingga kalau Anda ingin memajukan Indonesia, Anda harus bangun semua daerah. Sederhana sekali. Orang Jakarta itu tidak perlu ngambil petenten-petenten pakai kewenangan besar. Mereka cukup mengurusi hal-hal yang strategik, hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional. Ya, semua urusan yang bisa diurus oleh daerah berdasarkan kapasitas mereka, serahkan ke daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling percaya, harus saling membantu gitu. Nah ini sepertinya dua entities yang berbeda gitu loh. Seolah-olah ini timbangan. Kalau daerah diperbesar, pemerintah pusat ciut dan itu mengurangi kewibawaan mereka, mengurangi kesenangan mereka. Kan konyol. Ya, pemerintah ini satu kesatuan. Kayaknya itu yang dilupakan ya. Karena kemudian lagi-lagi kembali ke point of view awal tadi, yang sekarang dikhawatirkan analisa bahwa kita itu sebagai negara itu bisa bubar itu muncul lagi kan. Sangat bisa bubar. Sebenarnya sedikit aja bubar. Satu saja dari provinsi ini mendeklarasikan pemisahan diri, itu sudah potensi pembubaran. Itu akan menyusul yang lain-lain. Ya, dan Anda tidak bisa lagi melakukan pendekatan yang sama seperti dulu. Seperti yang di Aceh kemarin itu bagus. Jadi polisi tidak melakukan pendekatan yang sama dengan menindas mereka. Walaupun polisi dilempari segala macam. Karena begitu dia melakukan penindasan, semakin membara. Jadi pendekatan lama dengan menindas daerah, menakut-nakuti daerah itu sudah tidak bisa berlaku sekarang. Mereka tidak takut lagi. Anda harus menyelesaikan masalah, bukan lagi menindas, bukan lagi menakut-nakuti. Dan Prof melihat ada resiko itu sekarang. Ya. Dan Prof Rias melihat ada potensi itu sekarang. Sebetulnya begitu, karena mereka tidak punya instrumen lain. Kemampuan pemerintah pusat untuk berbicara dengan daerah dari hati ke hati mengakomodasi mereka itu sangat lemah. Jadi kan memerlukan jiwa besar dan kecerdasan yang cukup untuk bisa berkomunikasi dan bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. Ya. Jadi jangan masing-masing berpikir menurut caranya sendiri dan nyambung-nyambung. Dan lagi-lagi di situ peran Kemendagri ya yang lemah. Sangat-sangat. Jadi seluruh hubungan pusat daerah itu ditangani oleh Kemendagri secara formal ya. Kementerian lain juga bisa. Tapi sebenarnya hubungan pusat daerah itu dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri secara teknis. Ya. Sekarang ada 490 daerah yang sudah mengaku kesulitan akan membayar. Dan hari ini bulan Agustus praktis tahun ini tinggal 5-6 bulan. Apa kemungkinan eskalasi kalau ini tidak ada perbaikan atau koreksi yang serius dari pemerintah terkait dengan apapun kebijakannya dan pola hubungan dengan daerah ini yang tidak tertutup kemungkinan terjadi eskalasi ketidakpuasan. Sampai seberapa eskalasinya nanti? Nah, itu harus kita pantau ya. Ya, tentu berbeda intensitasnya antara satu daerah dengan daerah lain. Ya, Aceh dan Papua pasti tinggi. Ya, tapi sebenarnya yang saya menduga itu Sumatera Selatan kan punya potensi juga. Riau juga begitu, Kalimantan Timur juga begitu. Khususnya daerah-daerah yang merasa sebenarnya mereka itu kaya sumber daya ya. Betul, ya. Yang aman-aman itu ya kawasan timur yang memang punya potensi lemah gitu. Seperti NTT, NTB, Bali, ya, Maluku, mungkin lebih tenang. Ya, tapi Sulawesi tanda tanya. Sulawesi bisa berpotensi untuk ketidakpuasan itu. Apalagi historinya, ya pemberontakan itu juga pernah terjadi di Sulawesi. Jadi semua histori pemberontakan itu bisa bangkit kembali ketika ketidakpuasan itu mulai merebak. Ya, itu selalu ada. Dan itu selalu penanganannya tidak bisa sama lagi. Karena dinamikanya sangat tinggi, maka pendekatannya harus berbeda. Pendekatan lama tidak bisa lagi. Pakai kirim tentara, kirim polisi ke daerah untuk menindas. Itu sudah tidak laku lagi. Ya, ini perlukan jiwa besar dan kapasitas yang cukup
untuk mengambil keputusan, ya sehingga daerah itu bisa merasakan mendapat respon yang baik. Dan Prof melihat kapasitas pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk itu sekarang lemah sekali ya. Kalau saya lihatnya lemah, jangan ke menterinya, presidennya aja seperti itu, reaktif saja kan, tidak punya konsep bagaimana hubungan pusat daerah harus dilaksanakan. Itu membingungkan sebenarnya, ya, dan itu berpotensi untuk tidak selesai ini masalah. Saya malah khawatirnya itu bukan hanya tidak paham, nggak menyadari kalau ini itu sebuah masalah itu loh. Itu kan yang paling mengerikan. Ketika dianggap bahwa ya kalau P3K-nya sudah bisa dibayar kan beres, mereka sudah nggak ini lagi. Karena penjelasan Prof tadi ternyata mendasar sekali. Itu yang saya khawatirkan. Kalau sampai dianggap enteng saja, dianggap biasa saja, ini potensial bisa membawa Indonesia pada pembubaran. Ya, begitu ini rontok ini satu saja. Tunggu aja kalau ada satu di antara dua ini, deklarasi lagi lepas dari Republik ini, itu akan berantai efeknya. Ya, akan berantai. Percaya aja. Ya, karena apa? Karena potensinya sudah ada. Dan semuanya merasakan hal yang sama kan? Betul. Dan pemerintah pusat diliputi ketidakmampuan untuk mengelola ini. Ya, jadi ini bertemu dua hal, kegelisahan yang tak terkendali nanti dan incapability dalam mengelola konflik. Prof, nggak khawatir analisa ini terlalu fear mongering, menakut-nakuti orang akan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu sebegitu serius? Begini, kalau ada efek menakut-nakuti itu wajar. Tapi ini kan tidak kita dramatisir, ini kan biasa saja apa yang kita perbincangkan ini. Bahwa ada nanti yang takut, itu silahkan aja kalau Anda mau takut itu loh. Kalau menurut saya ini objektif aja, ya. Kita harus bicara apa adanya. Cuma begini, ini penyakit kekuasaan. Sejak zaman dulu, penyakit kekuasaan itu selalu penguasa itu menciptakan musuh-musuhnya sendiri. Dia tidak punya kemampuan untuk mengelola perbedaan dan meredam konflik dengan cara yang baik gitu loh. Yang ada adalah ketakutan yang berlebih-lebihan sehingga reaksinya itu menimbulkan permusuhan. Nah, itu yang saya bilang, jangan sampai kekuasaan ini menciptakan musuh-musuhnya sendiri dengan perilaku pemimpin yang tidak simpatik dan gagal memahami aspirasi masyarakat. Memang ini penting sekali. Jadi ini juga mau saya ingatkan, terlepas dari semua itu ya, kita harus belajar dari masa lalu. Ya, Anda tidak bisa lagi menunggu orang ribut, demo habis-habisan, bakar-bakaran baru bereaksi. Pemerintah ini harus lebih cerdas. Dia bisa merespon intellectual public opinion gitu loh. Ada public opinion yang benar, walaupun hanya disampaikan satu orang. Tapi itu adalah sesuatu yang masuk pada inti masalah. Anda harus respon. Jangan tunggu orang ribut-ribut dulu, ribuan orang harus turun dulu. Itu namanya. Masa mau jadi terus? Masa sekarang ada teriakan-teriakan, ada hasutan-hasutan kembali ke 98. Itu menurut saya satu kemunduran. Itu kemunduran peradaban politik. Kalau Anda harus menggunakan instrumen itu pada tahun 2026, berarti kita punya peradaban tidak berkembang. Nah, peradaban itu adalah kemampuan merespon apa yang saya sebut tadi, intellectual public opinion. Public opinion, intelek yang menjelaskan masalah secara clear, harus Anda respon tanpa harus menunggu demonstrasi. Meskipun itu hanya minoritas tadi yang walaupun hanya satu orang. Apalagi harus direspon karena itu rasional dan itu bisa membawa kita pada penyelesaian masalah. Ya, jangan dianggap enteng. Sekarang ini kan kampungan banget. Ya harus demo besar dulu baru diperhatikan. Baik, Prof. Harusnya kan pemerintah merespon itu, tapi prakteknya selama ini, Prof Rias melihat bagaimana sih cara komunikasi pemerintah terhadap kritik, terhadap pandangan kritis dari pengamat, dari pakar. Karena kemudian yang kami orang awam itu ngelihatnya kok ngata-ngatain sih gitu kan. Kemarin katanya ada sebagian bangsa kita yang londo ireng gitu kan, yang salah satunya pengamat kan gitu kan. Dimulai dengan endasmu. Ya. Itu gimana memahaminya? Apakah ini hanya gaya personal atau memang ada sesuatu yang lebih serius dari? So itu personal aja. Tapi karena itu dari presiden,
dari pemimpin tertinggi, maka yang lain menyesuaikan. Ya, sehingga tidak sensitif. Ya, yang seharusnya harus sensitif itu bukan presidennya saja, menteri-menteri itu harus sensitif memantau situasi. Ya, saya ingat dulu ya, ini kita cerita aja zaman dulu. Zaman dulu namanya Mendagri itu kan namanya Suparjo Rustam. Suparjo Rustam itu pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Dia sangat sensitif dengan opini publik. Dia membaca koran setiap hari, dia mengikuti televisi, dan dia langsung merespon setiap kritik dan minta ketemu. Itu waktu saya ingat betul karena saya mendampingi beliau. Beliau ini tentara ya kalau nggak salah ya? Tentara, gubernur Jawa Tengah dulu. Jadi ajudannya Pak Dirman. Memang dia ada historinya lah, dekat dengan Pak Dirman dan dipercaya oleh Pak Harto. Jadi waktu beliau itu Mendagri, dia itu sangat rajin membaca berita-berita. Setiap ada masalah yang dikemukakan oleh orang-orang tertentu yang dianggap itu bisa berpengaruh besar, dia langsung kontak. Apakah dia telepon atau dia undang ke kantor. Saya ingat dulu karena saya mendampingi beliau. Itu satu waktu, kalau tidak salah Pak Alfian membuat satu pernyataan yang agak keras. Pak Alfian ini pakar politik Pak Alfian politik, ya, dokter ilmu politik. Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia waktu itu. Itu langsung Pak Parjo telepon dia, minta penjelasan. Secara langsung? Secara langsung. Langsung dia mencarikan nomor teleponnya Alfian. Beliau merespon. Dan Alfian merasa dihargai. Ya, begitu. Jadi Pak Parjo itu adalah orang yang sangat hati-hati mengurusi public opini. Beliau dulu diperintahkan oleh Pak Harto untuk menyelesaikan masalah konflik internal PDI. Itu dia, dengan sabar beliau mendengarkan dua pihak itu. Dan akhirnya bisa selesai kan komprominya itu. Jadi kita memerlukan menteri seperti itu. Nah, harus ada kemauan untuk merespon situasi dan mengambil tanggung jawab. Kenapa sekarang itu kok rasanya hampir nggak ada menteri yang berani menghadapi kritik secara terbuka, menghadapi... Itu harus ditanya juga, bukan menterinya, presidennya kenapa pilih orang seperti itu? Ini kan menteri kan pilihan presiden. Ya, itulah ini kembali lagi. Kalau kita bernostalgia ini nanti takutnya benar terus Pak Harto kan. Pak Harto itu mengangkat menteri tidak sembarangan. Iya. Dia sudah dapat semua riwayat hidupnya, bisa laporan macam-macam, klarifikasi dari Badan Intel segala macam, baru seorang bisa jadi menteri. Iya. Ya. Mafia Berkeley itu apapun image-nya itu, tapi kan mereka memang orang-orang teknokratis. Iya, dan dia membuktikan bisa kerja dan setia gitu loh. Tidak ada yang khianat itu di antara mereka. Nah, ini kesetiaan itu penting. Nah, ini kan tidak sederhana ketika konteksnya politik hari ini, Bro. Karena dulu waktu Presiden Soeharto bisa melakukan itu karena dia tidak ada upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan partai, partai pendukungnya siapa, yang kerja kampanye siapa, tim relawannya siapa, gitu kan. Nah, hari ini kan realitanya Presiden kan terikat dengan itu. Gimana memahami? Ya, karena kenapa dia terikat? Karena dia memikirkan selalu pemilihan ulang gitu. Seolah-olah dia menghadapi pemilu berikutnya gitu loh. Seharusnya itu selesai terpilih, konsentrasi laksanakan tugas. Nanti di ujung jalan evaluasi, apakah saya layak untuk maju lagi, apakah ada program yang harus saya teruskan dan harus saya sampaikan kepada rakyat agar saya dipilih kembali. Ini baru terpilih sudah memikirkan bagaimana berikutnya, bagaimana bisa jalan pemerintahan. Anda sibuk merekayasa semua dukungan kan? Anda kan sudah duduk, dukungan apa lagi? Otomatis Anda harus didukung. Gitu loh. Jadi itu menurut salah cara berpikir aja. Gitu. Gak ada cara berpikir yang begitu yang benar. Anda di semua negara maju, Anda terpilih itu sudah tidak ada urusan. Anda konsentrasi pada tugas maksimal mungkin bekerja. 6 bulan sebelum pilpres baru evaluasi. Bukan langsung memutuskan maju lagi, evaluasi dulu. Apa yang sudah dicapai, apa yang harus diteruskan. Apakah orang lain tidak mampu meneruskan. Kalau ada orang lain, tidak usah harus kita gitu. Nah ini jiwa besar itu tidak ada. Enggak, karena realitas politiknya lagi-lagi ini saya men-challenge karena biar ini ya diskusinya ya. Kalau tidak menggandeng itu dari sejak awal, nanti kerjanya diganggu terus, Bro, katanya.
undang-undang, bikin apa, bikin agenda ini apa, itu nanti pasti akan diprotes, pasti akan permasalahkan kan gitu. Tapi dengan semuanya digandeng, semuanya di satu barisan, agendanya kan akhirnya ya MBG lancar-lancar saja gitu kan, KDMP lancar-lancar saja. Realitas politiknya seperti itu, gimana caranya? Itu realitas tidak bisa menaklukkan kita punya niat baik. Ya, jangan Anda tunduk pada realitas. Kalau Anda tunduk pada realitas, tidak ada kemerdekaan. Ya, terobosan itu adalah melawan realitas dan mengubah realitas. Itu terobosan. Kalau biasa-biasa saja, ya Anda santai-santai saja. Begitu terpilih, pelihara bagaimana dipilih kembali, baik-baik dengan semua partai, rakyat tidak usah dipikirkan. Nanti kan partai yang bekerja gitu loh. Ini semua konyol kalau menurut saya. Ya, ini bukan visi pemerintahan yang benar. Jadi saya tidak enak kalau saya mengatakan, ini kita harus memberi pemahaman tentang pemerintahan kepada para pemimpin pemerintahan. Supaya mereka mengerti betul apa itu pemerintahan. Iya, makanya kalau melihat penjelasan Prof seperti ini rasanya, masa sih mereka nggak ada yang pakar di bidang itu yang bisa ngasih tahu yang benar itu yang mana gitu. Nah itu dia. Jadi saya tidak tahu apakah kita biarkan aja semua ini terjadi, tidak usah kita repot. Cari aman saja. Saya istirahat aja menunggu ajal gitu kan. Tidak usah ada gangguan, tidak usah tegang-tegang segala macam. Semua orang berbuat seperti itu. Biarlah semua ini keadaan terjadi. Hancur republik ini. Hancur republik ini. Semua Anda punya idealisme hancur. Jangan menyerah. Jadi pemimpin itu tidak bisa menyerah pada kenyataan. Pada kenyataan mengenai partai politik yang bermain, pada kenyataan bahwa rakyat itu tidak puas dan segala. Dia harus bisa merespon kenyataan itu. Ya, jadi ini susah untuk mengatakannya. Pemimpin itu harus cerdas gitu loh. Makanya enggak, saya itu membingungkan itu gini loh, di posisi memahami pemerintah hari ini. Di satu sisi ketika mereka tuh percaya dengan sesuatu, katakanlah program ya MBG sama KDMP, itu kan berapi-api sekali Prof membelanya. Sampai apa, dan tidak terpilih lagi baru nanti MBG itu bisa dikoreksi kan misalnya gitu. Tetapi untuk hal-hal yang teknokratis yang disampaikan Prof tadi, misalnya kabinet yang nggak gemuk, menteri-menteri yang punya kepakaran, ya mereka nggak penting sekali. Sampai kemarin itu Prof, satu hal yang menurut saya ini wujud dari satu pemerintahan yang lagi-lagi tidak punya kemampuan memerintah. Institusi kepolisian sama institusi kejaksaan berantem Prof di depan umum. Itu paling memalukan. Dan tidak ada resolusinya gitu. Gimana pandangannya? Bagaimana bisa ada solusinya? Ini dua hal yang seharusnya rukun bertengkar. Ya solusinya apa? Harus diganti semua kan? Nggak mungkin dijembatani dengan negosiasi. Apa yang mau dinegosiasikan? Polisi sudah jelas tugasnya, jaksa sudah jelas tugasnya. Jangan saling mencampuri, harus kerjasama. Itu kan memerlukan kepemimpinan gitu loh. Jadi ini kalau menurut saya ada dua masalah. Di satu sisi adalah oknum-oknum dari pemimpin-pemimpin institusi ini yang tidak bisa berkompromi dan tidak bisa mencari kebenaran. Atasannya gagal memahami situasi dan mencari solusi. Nah, jadi ini kesalahan segitiga. Dua pihak yang bertengkar dan pemimpin yang di atasnya yang tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Ini krisis besar sebenarnya. Ya, karena itu paling nggak hukum dua-duanya kan. Negara ini Pak adalah sebuah sistem hukum. Jadi kalau penegak hukum tidak akur, penegak hukum bertengkar sendiri, ya negara dipertanyakan eksistensinya gitu loh. Nah, Anda pemimpin negara, diam saja. Ya sudah selesai itu. Cuma kan negara tidak bisa bubar sekonyong-konyong. Negara itu Pak, bubarnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tiba-tiba Anda bangun besok sudah tidak ada. Karena itu bertahap. Ya, Gorbachev dulu tidak sadar bahwa Uni Soviet akan bubar. Ya, ya dia asik-asik saja dengan dia punya apa itu. Runtuh pelan-pelan tapi kita tidak merasa gitu ya seolah-olah ya. Tidak merasa. Dan ini sedang terjadi di kacamatanya. Sedang terjadi. Sedang terjadi. Ini agak ironis sebenarnya. Karena Prabowo sendiri pernah bicara mengenai bubarnya Indonesia. Tapi dia dalam konteks yang lain melihatnya. Ya. Sedangkan pembubaran itu tetap terjadi, proses pembubaran tetap jalan dengan cara yang dia tidak pahami. Itu. Maka dia berkontribusi pada itu. Padahal dulu ketika mengatakan Indonesia bubar itu kan pesannya kan pilihlah saya supaya Indonesia tidak bubar kan begitu. Kalau boleh di breakdown lagi kira-kira faktornya apa sih sebenarnya presiden ini kok rasanya sangat susah untuk
beri masukan. Bahkan beberapa pihak menganggap presiden ini anti intelektual. Apa di analisanya Prof. Riyad sebagai pakar pemerintahan tentu saja gitu ya, tidak atas nama orang Tentu per orang. faktor pertama pada pribadi sih sebenarnya. Faktor pribadi itu yang memang tidak open minded dan tidak legowo untuk menerima perbedaan. Meskipun dia yang mengklaim saya itu pembaca buku, Ya, tapi sebenarnya tidak, dalam praktiknya begitu. Dia seperti anti terhadap nasihat dan masukan. Yang kedua, lingkungannya tidak berani. Lingkungannya membiarkan. Lingkungannya pasti banyak orang yang pintar-pintar. Tidak mungkin bodoh-bodoh semua kan. Mesti ada yang pintar-pintar. Itu yang mau punya niat baik, tapi tidak bisa masuk. Nah, akhirnya persoalan Indonesia ini menjadi persoalan pribadi-pribadi gitu. Ya, yang korban rakyat yang tidak tahu apa-apa. Ya, bahkan bukan hanya rakyatnya, aparatur pada tingkat menengah juga kebingungan. Aparatur pada tingkat menengah tidak, karena mereka tidak terlibat dalam semua konflik ini, dalam semua rekayasa ini. Yang terlibat hanya top leadernya saja kan, itu. terus Itu yang tingkat khususnya tingkat menengah ini apa? Reaksi mereka seperti apa ketika mereka berada di situasi kepala-kepalanya ini bermain politik ini? saya kira ini oportunis saja semua. Jadi kekuasaan itu intinya harus dipertahankan itu aja. Cari selamat sendiri. Ya, pertahankan kekuasaan dan kita harus menjadi bagian dari kekuasaan itu. Lalu menikmati kekuasaan. Semua ini orang-orang yang menikmati kekuasaan. Makanya kan janggal sekali ketika mereka menikmati kekuasaan, rakyatnya menikmati penderitaan. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi pidato-pidato mengenai kerakyatan, perhatian pada rakyat itu tidak terrealisasi dalam tindakan kebijakan. Ya, tidak ada ketidakpuasan yang luar biasa. Kemarin saya bilang, saya ingatkan itu mengenai informasi 1 juta sarjana menganggur. Ini apa yang salah dengan republik ini? Ya, kenapa negara yang begitu kaya, yang begitu luas, yang tidak terlalu bodoh, kok bisa jadi pengangguran? Tidak ada lapangan kerja artinya kan? Di aja sekarang berapa peningkatan lapangan kerja yang terjadi? Turun terus, Mbak. Industrialisasi praktis tidak jalan. Di pertengahan di paruh pertama ini aja sudah 126.000 PHK terjadi. Itu dia. Jadi industrialisasi tidak berjalan, atau kondisi ekonomi tidak kondusif untuk menyiapkan lapangan kerja. Sementara pencari kerja bertambah terus. Ini persoalan yang sangat inti, sederhana, tapi tidak bisa diabaikan. Tidak bisa dibiarkan saja gitu. Dan seolah-olah tidak ada solusi untuk itu. Harus ada solusi sebenarnya. Jadi sebenarnya ini pemerintahan kita kalau dia serius ya, dia harus mikir keras setiap hari mencari solusi atas sekian banyak masalah yang mereka hadapi. Karena itu tanggung jawab mereka. Mereka itu masuk dalam pemerintahan untuk menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah baru gitu. Jadi diperlukan orang-orang yang mampu mencari jalan keluar atas semua kebuntuan ini. Saya akan sampai di bagian untuk terus gimana nya gitu kan, what if-nya, cara memperbaikinya di kacamatanya seorang Profesor Riyad Rashid tentunya sebagai pakar. Kalau misalnya saya undang sebagai dokter spesialis untuk menyelesaikan ini, mohon diberi panduan ke kita. Kira-kira bisa diperbaiki apa enggak ini? Sebenarnya diperbaiki masih bisa, tapi kan tergantung kapasitas pemimpinnya dan kemampuan. Jadi kemampuan dan kapasitas ini dua-duanya agak sulit itu. Ya, jadi solusinya mesti ada. Oke, asumsikan pemimpin ini bisa mendengarkan. Karena kalau kita menyerah di pemimpinnya nggak mau mendengarkan ya sudah. Tapi mudah-mudahan besok misalnya mau mendengarkan suaranya Prof. Riyad Rashid, katanya kan podcast didengerin gitu kan. Kira-kira apa langkah yang paling simpel atau paling cepat untuk kemudian quick fix lah, kelihatan akan ini merubah arah kita sudah mulai banyak rusak ini menjadi arah yang lebih baik. Jadi pertama kita butuh presiden yang betul-betul memahami masalah dan berani mengambil keputusan drastis untuk mengoreksi seluruh konstruksi pemerintahan ini. Ya, format kabinet harus dirampingkan, pilihan-pilihan menteri harus maksimal dengan kapasitas dan integritas yang tinggi,
perumusan kembali program-program, batalkan semua program-program yang menjadi beban itu, MBG dan Kopdes dan segala macam itu. Format lagi kebijakan baru yang langsung merespon kebutuhan rakyat, yang bisa menciptakan lapangan kerja, yang bisa memberi iklim, menjamin iklim ekonomi yang lebih sehat dan seterusnya. Itu diperlukan orang-orang yang sangat pintar untuk dulu dalam pemerintahan. Dan presiden harus bisa memantau semua kinerja menterinya secara ketat, sehingga dia bisa memandu kalau terjadi penyimpangan. Itu aja. Pemerintah daerah akan menyesuaikan. Kabinet ini harus diperbaiki, karena ini adalah intinya, mesin utamanya negara ini adalah kabinet, dipimpin oleh presiden. Jadi perampingan itu menjadi wajib gitu ya kira-kira. Sangat penting ya. Baik, Prof. Frias, terima kasih banyak memberi gambaran utuh tentang kejadian meletusnya suara ketidakpuasan di Papua dan Aceh ini dalam bingkai sebuah. Itu harus jadi warning ya. Itu dua pintu Indonesia yang sangat vital, Aceh dan Papua. Anda menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kalau ini dua jelas, nyanyian itu batal. Kotanya diganti semua. Iya, tapi simbolik sekali gitu loh, ketika ujung timur sama ujung barat betul dalam momen yang sama. Itu sebenarnya warning secara alamiah juga. Momen yang sama atas sumber ketidakpuasan yang sama juga kan sebenarnya. Dan Prof. Rias memberi banyak exit tadi, banyak pilihan untuk kemudian ini tidak dibiarkan begitu saja gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan ya, kalau harapan saya ya pemerintah mendengarkan ini sebagai sebuah masukan dari seorang senior yang paham tentang bagaimana memerintah, bagaimana teorinya pemerintah gitu, bagaimana otonomi daerah, karena beliau yang mencetuskan salah satu tukang masaknya dulu, sehingga kemudian masukan-masukannya mudah-mudahan didengarkan sebagai suara teknokratis gitu. Itu harapan saya ya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya kira cukup ya, Prof. Ya. Sehat-sehat selalu, Prof. Rias. Terima kasih. Bantu kami untuk selalu membuka ruangan ini, ruangan dialektika ini, untuk memberi masukan kepada pemerintah dan untuk Insya Allah ya. Sehat selalu, kita ketemu di ruang dialektika. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam.